Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai bilangan bulat. Mungkin kalian pernah belajar tentang bilangan bulat waktu SD. Apa saja yang sudah dipelajari, kalian ingat lagi. Untuk kali ini bahasannya akan dibahas yaitu mengenai yang pertama pengertian bilangan bulat, yang kedua membandingkan bilangan bulat. Kita mulai saja ke pengertian bilangan bulat. Bahasa paling sederhana untuk mendefinisikan apa yang dimaksud bilangan bulat adalah bilangan yang utuh, tidak berbentuk pecahan ataupun desimal. Jadi yang dimaksud di sini bilangan bulat itu adalah dalam menghitung itu tidak ada dalam bentuk pecahan ataupun dalam bentuk desimal. Misalnya jika kalian menghitung jumlah siswa dalam kelas, apakah siswanya gendut atau kurus itu tetap dihitung satu. Apakah siswanya itu tinggi atau pendek itu tetap dihitung satu. Jadi tidak ada istilah 1,5, 2,5, tapi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, secara matematika bilangan bulat itu bisa didefinisikan sebagai bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Bilangan 0 itu bersifat netral, dia tidak bersifat negatif dan tidak bersifat positif. Dan 0 itu terletak di antara bilangan positif dan negatif. Jadi 0 ini sebagai acuan atau sebagai penengah antara negatif dan positif. Nah, sedangkan bilangan negatif itu berada di sebelah kiri 0 dan bilangan positif berada di sebelah kanan 0. Perhatikan garis bilangan berikut. Nah, ini seperti ini. Itu yang warna merah itu 0 berada di tengah-tengah. Apabila ke kiri itu adalah negatif, bilangan negatif. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sedangkan yang ke kanan, sebelah kanan 0, itu adalah bilangan positif. Dimulai dari 1, 2, 3. Jadi cukup dibacanya 1, 2, 3. Itu artinya berarti positif. Tapi kalau negatif dibacanya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Tapi kalau positif cukup 1, 2, 3, dan seterusnya. Penggunaan bilangan bulat. Nah, ini bilangan bulat ini biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya yang pertama pengukuran suhu atau temperatur. Pada pengukuran suhu atau temperatur, titik 0 merupakan titik beku, digunakan sebagai acuan. Jadi titik 0 itu merupakan titik beku air. Jadi air mulai membeku itu pada titik 0 derajat Celcius. Jadi apabila suhunya di atas titik beku, itu menandakan suhunya positif. Jadi apabila di atas titik beku atau di atas 0, berarti nilainya atau suhunya itu positif. Dan apabila suhunya di bawah titik beku atau di bawah 0, berarti suhunya atau nilainya negatif. Nah, semakin negatif suhunya berarti semakin dingin. Dan semakin positif suhunya berarti semakin panas. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Jadi apabila negatif berarti itu suhunya di bawah 0. Dan apabila positif berarti suhunya ada di atas 0 derajat. Oke, yang kedua, penggunaan bilangan bulat itu biasanya digunakan untuk pengukuran ketinggian atau kedalaman permukaan bumi. Nah, pada pengukuran kedalaman atau ketinggian permukaan bumi, ini yang jadi patokannya adalah permukaan air laut ya. Jadi kalau tadi pada suhu itu adalah titik beku 0. Nah, sedangkan pada pengukuran ketinggian dan kedalaman permukaan bumi, ini yang jadi patokannya adalah air laut ini sebagai titik 0-nya. Nah, apabila posisinya berada di atas permukaan air laut, berarti dia bernilai positif ya. Berarti bernilai positif itu jika
di atas permukaan air laut, dan apabila di bawah permukaan air laut itu berarti bernilai negatif. Jadi kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Contoh 1. Tulislah pernyataan-pernyataan berikut dalam bentuk bilangan bulat. Yang pertama, A. 15 derajat Celcius di atas titik beku. Oke, langsung jawab. 15 derajat Celcius di atas titik beku. Di atas titik beku berarti di atas atau di kanan 0. Artinya bilangan positif atau bernilai positif. Maka 15 derajat Celcius di atas titik beku dapat ditulis 15 derajat Celcius atau artinya positif 15 derajat Celcius. Yang B, 6 derajat Celcius di bawah titik beku. Di bawah titik beku berarti di bawah atau di kiri 0 ya, di bawah atau di kiri 0, artinya itu bilangan negatif atau bernilai negatif. Maka 6 derajat Celcius di bawah titik beku dapat ditulis negatif 6 derajat Celcius. Yang ketiga, yang C, 100 meter di bawah permukaan laut. 100 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut berarti di bawah atau di kiri 0, artinya bilangan negatif atau bernilai negatif. Maka 100 meter di bawah permukaan laut dapat ditulis negatif 100 meter. Tapi artinya kalau negatif 100 meter berarti di bawah. Oke, yang terakhir yang D, 200 meter di atas permukaan laut. 200 meter di atas permukaan laut artinya itu di atas atau di kanan 0 ya. Di atas atau di kanan 0 artinya bilangan positif atau bernilai positif. Maka 200 meter di atas permukaan laut dapat ditulis 200 meter atau 200. Contoh 2. Perhatikan tabel berikut. Ini tabel negara dengan suhunya. Yang pertama ada Aljazair 50 derajat Celcius, Ethiopia 63 derajat Celcius, Arab Saudi 52 derajat Celcius, Finlandia negatif 33 derajat Celcius, Rusia negatif 63 derajat Celcius, dan Amerika negatif 20 derajat Celcius. Pertanyaannya, tentukanlah A. Negara dengan suhu paling panas. Kemudian yang B, negara dengan suhu paling dingin. Dan yang C, urutkanlah nama negara dari negara yang paling dingin. Oke, langsung kita jawab. Yang A, negara dengan suhu paling panas. Nah, negara dengan suhu paling panas ini berarti negara yang suhunya dengan nilai positif paling besar. Oke, di sini kita lihat yang positifnya ada 50, 63, dan 52. Nah, ini yang positifnya paling besar itu adalah 63. 63 itu adalah milik Ethiopia. Jadi, negara dengan suhu paling panas adalah negara dengan suhu paling tinggi, yaitu adalah Ethiopia dengan suhu 63 derajat Celcius. Kemudian yang B, ini negara dengan suhu paling dingin. Negara dengan suhu paling dingin adalah negara dengan suhu paling rendah atau paling negatif. Nah, kita cek ini yang suhunya negatif itu adalah ada negatif 33, ada negatif 63, dan ada negatif 20. Berarti yang paling dingin itu adalah negatif paling besar. Ini negatif paling besar itu adalah negatif 63, yaitu dimiliki oleh Rusia. Jadi, yang paling dingin adalah negara Rusia dengan suhu negatif 63. Ya, yang terakhir, yang ketiga, urutkanlah nama negara dari negara yang paling dingin. Kayak tadi yang paling dingin berarti yang paling negatif. Yang paling negatif di sini adalah negatif 63 yaitu Rusia. Kemudian yang kedua itu negatif 33 yaitu Finlandia. Kemudian yang ketiga negatif 20 yaitu milik Amerika. Yang negatifnya habis, sekarang yang positifnya. Yang paling rendah yaitu 50 yaitu milik Aljazair. Kemudian ada 52 yaitu Arab Saudi.
dan yang terakhir yaitu Ethiopia. Jadi urutan negaranya adalah dari yang paling dingin ada Rusia, Finlandia, Amerika, Aljazair, Arab Saudi, dan Ethiopia. Kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu membandingkan bilangan bulat. Perhatikan lagi garis bilangannya ya. Ini 0 di tengah-tengah, ke kiri negatif, yang sebelah kanan positif. Oke, keterangannya ini cara membaca garis diagram garisnya. Ini pada bilangan bulat, ini keterangannya ya. Pada bilangan bulat, semakin ke kanan nilainya semakin besar atau semakin positif. Jadi apabila semakin positif berarti nilainya semakin besar. Dan semakin ke kiri nilainya itu semakin kecil atau semakin negatif. Jadi semakin ke kiri itu semakin negatif berarti itu nilainya semakin kecil. Oke, jadi angka atau bilangan yang terletak di sebelah kanan itu lebih besar daripada angka yang terletak di sebelah kirinya. Jadi yang ada di sebelah kanan itu lebih besar dibandingkan dengan angka yang ada di sebelah kiri. Kayak misalnya nih kita lihat coba. Coba kalian lihat 2 dengan 3 ya, 2 dengan 3. 2 ada di sebelah kiri dari 3, berarti 2 lebih kecil, dan 3 ada di sebelah kanan dari 2, berarti 3 lebih besar. Itu ya, berarti sebaliknya gitu. Jadi kalau yang ada di sebelah kanan berarti lebih besar, yang ada di sebelah kiri itu lebih kecil. Contoh lain misalnya, perhatikan. Misalnya kita ambil negatif 4. Coba dilihat negatif 4, kita bandingkan dengan 0. Negatif 4 itu berada di sebelah kiri dari 0. Artinya negatif 4 itu lebih kecil daripada 0. Sedangkan 0 itu berada di sebelah kanan dari negatif 4. Berarti 0 itu lebih besar dari negatif 4. Nah, ini keterangannya. Semakin ke kiri semakin kecil, dan semakin ke kanan semakin besar. Yang kedua, dua bilangan dikatakan berlawanan atau disebut dengan inverse apabila berjarak sama dari 0 pada garis bilangan, tapi arahnya berlawanan. Misalnya, 3 berlawanan dengan negatif 3. Ini 0 ke 3 itu berjarak 3 satuan. Begitu juga jarak dari 0 ke negatif 3 itu 3 satuan. Ini 3 berlawanan dengan negatif 3 atau inverse dari 3 adalah negatif 3. Contoh yang kedua misalnya negatif 6 berlawanan dengan 6 atau inverse dari negatif 6 adalah 6. Jadi kalau kamu coba hitung jarak dari 0 ke negatif 6 itu adalah 6 satuan. Begitu juga jarak dari 0 ke 6 itu adalah 6 satuan. Contoh 3. Sisipkanlah lambang lebih kecil atau lebih besar agar kalimat di bawah ini menjadi benar. Yang A 2 titik-titik 5, apakah besar atau lebih kecil? Langsung kita jawab, perhatikan garis bilangannya. Oke, coba diperhatikan, kita ambil angka 2 dan angka 5. Oke. 2 itu di sebelah kiri atau sebelah kanan? 5. Ya, sebelah kiri. Berarti 2 itu ada di sebelah kiri dari 5. Maka 2 itu lebih kecil daripada 5. Ini hasilnya, maka 2 lebih kecil daripada 5. Sebab 2 ada di sebelah kiri dari 5. Bukan di soalnya ya, tapi di garis bilangannya. Ini 2 pada garis bilangan itu ada di sebelah kiri dari 5. Yang B, yang kedua, 9 dengan 3. 9 dengan 3, coba perhatikan 9 dengan 3. 9 itu berada di sebelah kanan dari 3 pada garis bilangan ya. Jadi 9 itu ada di sebelah kanan dari 3. Maka 9 lebih besar dari 3. Maka ini lambangnya seperti ini, 9 lebih besar daripada 3. Oke, yang C. Negatif 4 dengan negatif 7. Ya, perhatikan garis bilangannya. Negatif 4 dengan negatif 7. Oke, negatif 4 itu ada di sebelah kanan dari negatif 7. Maka negatif 4 lebih besar dari negatif 7.
Oke, yang berikutnya yang D, negatif 10 dengan 0. Oke, lihat negatif 10, kemudian 0. Oke, negatif 10 itu ada di sebelah kiri dari 0. Maka negatif 10 itu lebih kecil atau kurang dari 0. Oke, yang terakhir yang E, negatif 15 dengan negatif 21. Oke, ini kamu bisa perkirakan ini di garis jalan nggak ada ya negatif 15 dengan negatif 21. Kira-kira negatif 15 itu ada di sebelah mana? Kiri atau kanan? Oke, negatif 15 itu ada di sebelah kanan dari negatif 21. Berarti negatif 15 itu lebih besar dari negatif 21. Atau 4. Urutkanlah bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil ya, dari yang terkecil. Kayak yang A 24, 60, 31, negatif 28, negatif 10, 0. Langsung kita jawab. Ini keterangannya. Untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil, berarti kita lihat bilangan negatif yang paling besar. Jadi negatif paling besar itu berarti itu yang paling kecil. Perhatikan. Itu kalau ada negatifnya ya, tapi kalau yang tidak ada negatif itu berarti kamu tinggal pilih bilangan yang paling kecil. Perhatikan yang A 24, 60, 31, negatif 28, negatif 10, dan 0. Ini kita cari dulu ada yang negatifnya. Ya, ini ada dua, yaitu negatif 28 dan negatif 10. Mana yang paling kecil? Berarti itu yang paling besar itu adalah negatif 28. Kemudian negatif 10. Ini habis negatifnya, berarti langsung ke 0. Habis 0, berarti kita langsung ke positif. Ini yang positifnya ada 24, 60, 31. Mana yang paling kecil? Yaitu 24, kemudian 31, dan 60. Oke, jadi urutannya adalah negatif 28, negatif 10, 0, 24, 31, 60. Oke, yang kedua, yang B. Negatif 45, negatif 70, negatif 75, negatif 3, 1. Ini yang negatifnya ini ada 4 ya. Berarti cari yang paling besar negatifnya, yaitu negatif 75, negatif 70, negatif 45, negatif 3, 1. Nah, berarti urutannya itu, ulangi lagi, negatif 75, negatif 70, negatif 45, negatif 3, dan 1. Oke, yang terakhir, yang C. Negatif 36, 100, negatif 78, negatif 141, 105. Berarti kita cari dulu negatif yang paling besar, berarti itu yang paling kecil. Mana? Yaitu negatif 141, negatif 78, negatif 36, habis yang negatifnya, tinggal yang positif 100 dan 105. Yang paling kecil itu 100, kemudian 105. Jadi urutannya adalah negatif 141, negatif 78, negatif 36, 100, 105. Contoh 5. Urutkanlah bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Yang A 5, negatif 3, 6, negatif 6, 2, 4, negatif 1. Oke, langsung kita jawab keterangannya. Untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar, berarti kita lihat bilangan positif yang paling besar. Berarti kalau yang terbesar kita lihat yang positif dulu ya. Oke, yang A 5, negatif 3, 6, negatif 6, 2, 4, negatif 1. Kita lihat dulu yang positifnya. Ada 5, ada 6, ada 2, ada 4. Oke, yang paling besar itu adalah 6. Yang positifnya itu adalah 6, kemudian 5, kemudian 4, kemudian 2. Habis yang positifnya baru turun ke yang negatif. Negatif yang paling kecil yaitu negatif 1, negatif 3, negatif. Nah, berarti urutannya dari yang terbesar yaitu 6, 5, 4, 2, negatif 1, negatif 3, negatif 6.
Yang B. 9, negatif 5, 6, negatif 12, 17, 8, negatif 14. Oke, kita cari yang positifnya dulu. Yang positifnya ada 9, ada 6, ada 17, ada 8. Oke, yang paling besar itu adalah 17. Dari 17 ke 9, kemudian 8, kemudian 6. Kemudian yang negatifnya ini ada negatif 5, negatif 12, negatif 14. Negatif yang paling kecil itu adalah negatif 5. Berarti negatif 5, negatif 12, negatif 14. Oke, kita ulang lagi urutannya. 17, 9, 8, 6, negatif 5, negatif 12, negatif 14. Oke, dan ini untuk tugas hari ini yang mengenai pengertian dan membandingkan bilangan bulat. Di sini ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan di buku masing-masing. Silakan nanti kumpulkan mau melalui Google Classroom atau melalui WA. Dikirimkan hasil pekerjaannya. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.